Shalom, menjua-jua, selamat pagi. Kami harap kita semua berada di dalam keadaan sehat-sehat. Dan untuk memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, berkat lawatan tangan Tuhan, kami dilindungi dalam istirahat kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami sudah bangun. Dan untuk memulai aktivitas kami mau terlebih dahulu berserah kepada Tuhan dengan pujian, dengan doa, dan dengan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami, dan biarlah kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kepada kami tuntunan melalui firman Tuhan. Kepada hamba-Mu yang tidak sempurna ini, Engkau juga berkati supaya dia bisa menyampaikan isi hati Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Tema yang kami angkatkan di pagi hari ini adalah bersatu dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bersatu dalam Kristus mungkin mudah saja diucapkan, tetapi mungkin agak sulit untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari teks Alkitab kita di pagi hari ini, kita diajari bahwa kita di dalam kehidupan kita mungkin memiliki banyak latar belakang yang berbeda. Didominasi gereja, ras, suku, kedudukan sosial, dan lain sebagainya. Tetapi di sini ditekankan bahwa kita satu di dalam Kristus, sehingga itu akan dipersatukan, di mana di sini kita dipandang memiliki ras dan jati diri, yaitu milik Kristus, yang dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa roh baptisan orang percaya dalam tubuh Kristus yang menyatukan mereka secara rohani dengan orang percaya lainnya. Perubahan ini sering disebut kelahiran kembali ataupun pertobatan. Jadi, boleh kita katakan juga bahwa kalau kita sudah mendapatkan baptisan air, ataupun itu bisa kita katakan sebagai semboyan ataupun lahiriah, maka yang dibahas melalui firman Tuhan di pagi hari ini bahwa baptisan roh, di mana kita jadi anggota tubuh Kristus oleh roh melalui pembaharuan yang dilakukan Roh Kudus itu sendiri. Kita ditopang melalui persekutuan dalam ketetapan minum anggur yang kita hayati dan yang memampukan kita untuk mengambil bagian dalam kuasanya untuk menguduskan dari waktu ke waktu. Artinya ketika kita sudah dibaptis dan kita sudah mendapatkan kehidupan baru, dan kehidupan baru itu benar-benar daripada kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kita dipersatukan dan kita diberikan minum anggur yang adalah semboyan darah Kristus itu, maka kita akan dimampukan untuk memuliakan Allah dari waktu ke waktu. Tidak ada kata yang mengatakan bahwa kali ini aku tidak memuliakan nama Tuhan, besok aku memuliakan nama Tuhan, tetapi tetap dari waktu ke waktu kita memuliakan nama Tuhan. Mengapa bisa itu terjadi? Karena kita sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, yang dikatakan dalam ayat ini tadi bahwa kita sudah satu roh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh karena memiliki satu dasar hidup. Semua dihidupkan oleh satu roh dan digerakkan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Sehingga dengan begitu orang percaya, walaupun banyak perbedaan, walaupun banyak karunia yang berbeda-beda di dalam kehidupannya, tetapi tujuannya hanya satu, yaitu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan
dalam sikap hidupnya dan ditunjukkan bahwa dia sudah bersatu dalam Kristus. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, banyak kepelbagaian berbeda-beda tetapi tetap satu. Walau banyak perbedaan, walau banyak karunia, walau banyak suku, walau banyak denominasi, tetapi kita satu di dalam Kristus. Oleh sebab itu ini juga menjadi perenungan buat kita ya. Karena sering sekali kita untuk membicarakan sesuatu tindakan untuk melakukan kebaikan, sering sekali kita melakukan ataupun banyak berapologetika, perdebatan yang mungkin menunjukkan bahwa keakuan kita seperti itu. Sementara firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa jangan terlalu banyak berdebat untuk kegiatan yang baik. Karena ketika kita melakukan diskusi sebenarnya bukan egoisme kita yang kita tinggikan, tetapi di situ ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkuasa untuk memberikan hikmat kepada kita, sehingga sebenarnya tidak susah untuk melakukan tindakan satu kebaikan, apalagi diskusi secara kita orang percaya. Permasalahannya, apakah kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ketika kita melakukan sesuatu hal tersebut, atau hanya egoisme kita yang senantiasa kita perbesar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan kita selalu berdiskusi ataupun melakukan segala sesuatu itu hanya karena egoisme kita ataupun kepentingan diri kita, atau mungkin mau kita curi kemuliaan nama Tuhan dari kegiatannya itu. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan, jikalau kita jalan bersama dengan Kristus, maka Roh Kudus itu yang akan menggerakkan kita. Karena hidup kita ini sudah dipenuhi, sudah dikuasai, sudah bersatu di dalam tubuh Kristus. Dan penggeraknya itu adalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu semua berkat dari pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita sudah bersatu dalam Kristus, kalau kita jumpa dengan orang yang bersatu dengan Kristus juga, kalau kita jumpa dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus juga, maka kita akan connect, maka kita akan menyambung. Walaupun mungkin pertama sekali kita berjumpa dengan dia, tetapi entah kenapa kita seperti sudah akrab. Karena apa? Karena kita dan yang kita jumpai itu adalah sama-sama milik Kristus dan memiliki visi tujuan yang sama, hanya untuk kemuliaan nama Kristus. Oleh sebab itu selamat menjadi orang-orang yang memiliki visi dan tujuan untuk kemuliaan nama Kristus dan tetap bersatu. Jangan pernah hilangkan ataupun kita jauhkan diri kita daripada kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat di pagi hari ini Engkau tetap memberkati kami dan Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami ini sudah bersatu dengan Kristus, dan kami boleh menunjukkan kami sudah bersatu dalam Kristus itu dengan membuat diri kami ini sebagai alat Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan nama Tuhan, dan kami boleh menunjukkan bahwa Roh Kudus Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami, dalam perkataan, perbuatan, dan segala sesuatu tindakan kehidupan kami sehari-hari. Bapa, di pagi hari ini juga kami mau berdoa secara khusus kepada Runggun Cilengsi. Berkati Runggun ini Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap orang yang ada Engkau tempatkan di tempat itu sebagai alat tangan Tuhan, kepada pendeta, kepada pertua diaken, kepada noran-naras mereka semua, kepada pengurus perpulungan jabu-jabu, kepada pengurus kategorial, kepada setiap panitia ataupun setiap orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk melakukan yang terbaik di gereja GBKP Cilengsi ini. Tuhan yang memberikan hati dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka juga dalam segala sesuatu untuk memutuskan segala sesuatu, mereka itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang mengatakan kepada kami hari ini bahwa kami ini satu dalam Kristus. Ketika kami mengatakan bahwa kami ini satu dalam Kristus, maka otomatis kami tidak akan memiliki perdebatan yang panjang, karena fokus tujuan kami sudah sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, khususnya satu hari ini, untuk setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia di sapaan teduh
Klasik Jakarta Kalimantan ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang datangnya daripada surgawi, dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang ia saat ini minta ataupun yang doakan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah Maha Penyayang, dan Tuhan sudah berikan sesuatu hal dan rancangkan yang terbaik untuk kami semua yang takut akan Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa kita ini bersama-sama dengan kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.